Pernah nggak sih kalian membayangkan bagaimana cara menyelesaikan soal matematika yang punya 3 variabel dan berada di ruang 3 dimensi dengan melibatkan persamaan rasional serta polinomial? Nah, kemudian bentuk persamaannya juga tidak sesederhana itu. Ada pecahan, ada pangkat, dan ada berbagai bentuk polinomial yang saling berhubungan. Tapi, justru karena kompleksitas itulah, soal seperti ini jauh lebih menarik untuk kita pelajari. Kembali lagi bersama kita, saya Beta, Saya Putri, yang akan membahas penyelesaian soal-soal persamaan 3 variabel yang sudah ada di video sebelumnya. Untuk selanjutnya, kita akan membahas soal-soal mengenai persamaan 3 variabel atau grafik 3 dimensi. Persamaan yang kita gunakan yaitu persamaan polinomial dan persamaan rasional. Untuk yang pertama, kita menggunakan persamaan polinomial, yaitu 4x kuadrat plus y kuadrat minus 16z sama dengan 0. Selanjutnya kita analisis persamaannya terlebih dahulu, yaitu 4x kuadrat plus y kuadrat min 16z sama dengan 0. Itu kedua ruas kita tambahkan dengan 16z, dihasilkan 4x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16z. Nah, hasil akhirnya adalah x kuadrat per 4 plus y kuadrat per 16 sama dengan z. Nah, bentuk ini adalah bentuk baku dari paraboloida eliptik. Selanjutnya kita analisis per bidangnya. Misalkan di sini z sama dengan 0, jadi x kuadrat per 4 plus y kuadrat per 16 sama dengan 0. Ini adalah bentuk baku dari titik yang berada di bidang xy. Jika y sama dengan 0, maka persamaan akan menjadi x kuadrat per 4 sama dengan z. Nah, nanti didapatkan x kuadrat sama dengan 4z. Nah, ini adalah bentuk baku dari parabola dengan fokus sama dengan 1 yang berada di bidang xz. Jika x sama dengan 0, maka persamaan akan berubah menjadi y kuadrat per 16 sama dengan z, yang nantinya akan y kuadrat sama dengan 16z. Itu adalah bentuk baku dari parabola dengan fokus sama dengan 4 yang berada di bidang yz. Langsung ke pembahasan soal. Soal yang pertama, permukaan z sama dengan x kuadrat per 4 plus y kuadrat per 16 dan bidang y sama dengan 1 saling memotong dalam kurva. Cari persamaan parameter untuk garis singgung di 2,1,1/2. Penyelesaiannya, langkah yang pertama itu untuk mencari garis singgung pada permukaan, kita ambil turunan parsialnya. Di sini fx atau turunan pertama dari terhadap x yaitu 1/2x. Dengan demikian, gradien dari garis singgung kurva adalah fx 2,1 sama dengan 1/2 dikali 2 sama dengan 1. Ini kita tinggal mensubstitusikan saja. Kemudian vektor arah x bergerak dalam arah x dan y tetap. Vektor arah sama dengan 1,0, fx 2,1 atau 1,0,1. Artinya, jika kita maju satuan di x, maka y akan tetap dan z akan turun sebesar 1 satuan. Sehingga persamaan parameternya adalah x sama dengan 2 plus t. 2 ini didapatkan dari sini, dan t ini adalah t dikali 1. Y juga sama, Y sama dengan 1. 1 didapatkan dari sini, dan sebenarnya ini 1 ditambah 0T. 0 didapatkan dari ini. Ya, dan Z juga, yang Z juga sama, yaitu 1/2 ditambah T. Untuk soal yang nomor 2, tentukan keempat turunan parsialnya. Penyelesaiannya, untuk turunan pertama terhadap X itu dihasilkan 1/2X, turunan pertama terhadap Y didapatkan 1/8Y. Untuk turunan kedua terhadap X didapatkan 1/2 dan untuk turunan kedua Y didapatkan 1/8. Kemudian untuk turunan campuran terhadap X dan Y didapatkan 0. Untuk turunan campuran Y dan X itu didapatkan 0 juga. Seperti itu. Kemudian lanjut ke nomor 3, tentukan limit dari x kuadrat per 4 plus y kuadrat per 16 dengan xy mendekati 1,1. Solusinya atau penyelesaiannya itu kita tinggal mensubstitusikan nilai xy ini ke dalam persamaan, yaitu 1 kuadrat per 4 ditambah 1 kuadrat per 16. Hasil akhirnya adalah 5/16.
Kemudian nomor 4, tentukan titik-titik x, y di mana titik-titik tersebut kontinu. Jadi penyelesaiannya kan fungsi fx, y sama dengan x kuadrat per 4 plus y kuadrat per 16 itu adalah fungsi polinomial. Nah, di mana fungsi polinomial itu selalu kontinu untuk semua x, y. Jadi bisa kita simpulkan dari teorema B bahwa fx, y itu kontinu untuk semua x, y. Nomor 5, tunjukkan fx, y sama dengan x kuadrat per 4 plus y kuadrat per 16 terdiferensialkan di mana-mana dan hitung gradiennya. Carilah persamaan bidang singgung di 2,0. Penyelesaiannya, kita tentukan turunan parsial pertamanya terlebih dahulu, di mana turunan terhadap x itu 1/2x dan turunan terhadap y itu 1/8y. Kedua fungsi tersebut adalah kontinu di mana-mana, sehingga f dapat didiferensialkan di mana-mana. Gradiennya adalah gradien fx, y sama dengan 1/2xi ditambah 1/8yc, didapatkan 1/2, 1/8. Jadi gradien f 2,0 kita substitusikan, yaitu 1/2 dikali 2i ditambah 1/8 dikali 0c, didapatkan i ditambah 0c, sehingga di sini adalah 1,0. Persamaan garis singgungnya yaitu z sama dengan f 2,0 ditambah gradien f 2,0 dikali x minus 2, y. Minus 2 ini dari sini. Nah, karena di sini y-nya 0, maka ini cuma y saja. Seharusnya ya y minus 0 gitu. Kemudian didapatkan 1, kita substitusi, yaitu 1 plus 1,0 dikali x minus 2, y. Hasil akhirnya adalah x minus 1. Untuk nomor 6, nyatakan f dalam parameter t, kemudian cari turunan pertama terhadap t atau dz per dt. Penyelesaiannya, x itu sama dengan xt dan y sama dengan yt. Nah, kita misalkan t-nya misalnya ini x-nya misalkan t, y-nya adalah t kuadrat. Jadi, maka fungsi f ada dalam parameter t adalah seperti ini, yaitu z sama dengan fxt, yt sama dengan xt kuadrat per 4 plus yt kuadrat per 16. Jadi tinggal kita substitusikan saja, yaitu t kuadrat per 4 ditambah t kuadrat dikuadratkan per 16. Hasilnya t kuadrat per 4 ditambah t pangkat 4 per 16. Kemudian langkah selanjutnya kita mencari turunan terhadap t, yaitu di sini dihasilkan 1/4 dikali 2t ditambah 1/16 dikali 4t pangkat 3. Hasilnya adalah t per 2 ditambah t pangkat 3 per 4. Nomor 7, carilah persamaan bidang singgung t di titik 1,1,5 per 16. Jadi penyelesaiannya seperti yang diketahui sebelumnya, bahwa turunan pertama terhadap x dan y adalah 1/2x dan 1/8y, dan gradien fx, y itu adalah 1/2xi ditambah 1/8c. Jadi jadi gradien f1,1 itu tinggal kita substitusikan saja, yaitu 1/2 dikali 1i ditambah 1/8 dikali 1c. Hasilnya yaitu 1/2i ditambah 1/8c. Kemudian kita mencari persamaan bidang singgungnya, yaitu z minus 16 dari sini sama dengan 1/2 dikali x minus 1 ditambah 1/8y minus 1. Dapatkan z minus 5/16 sama dengan 1/2x minus 1/2 ditambah 1/8y minus 1/8. Hasil akhirnya adalah z sama dengan 1/2x ditambah 1/8y minus 5/16. Nomor 8, carilah nilai-nilai maksimum atau minimum lokalnya. Penyelesaiannya, nilai maksimum atau minimum lokal itu biasanya terjadi di titik-titik stasioner pada saat fx sama dengan 0 dan fy sama dengan 0. Seperti yang sudah diketahui di nomor 5, bahwa turunan pertama terhadap x dan y itu adalah 1/2x dan 1/8y. Sehingga titik kritis fx sama dengan 0 itu
itu kita tinggal masukkan turunan pertamanya, yaitu 1/2x sama dengan 0, sehingga x sama dengan 0. Yang FY juga sama, FY sama dengan 0. Nah, FY di sini adalah 1/8y sama dengan 0, sehingga nilai y sama dengan 0. Titik kritis, jadi karena titik kritis 0,0 yang tidak memberikan maksimum atau minimum, maka fungsi yang diberikan itu tidak mempunyai ekstrim lokal. Baik, mungkin itu saja untuk pembahasan soal-soal dari persamaan polinomial. Terima kasih. Halo semuanya, kali ini saya akan membahas penyelesaian beberapa soal yang berkaitan tentang fungsi yang sudah kita bahas sebelumnya. Nomor 4, tentukan persamaan parameter untuk garis singgung di titik 2,1,1/2. Untuk menentukan persamaan garis singgung, kita memerlukan gradien. Gradien dapat dicari menggunakan turunan pertama terhadap x, yaitu fx, x, y sama dengan min y per x kuadrat. Kemudian kita substitusi titik 2,1 ke persamaan gradien. fx 2,1 sama dengan min 1/2 atau min 1/4. Nah, min 1/4 ini adalah gradiennya. Kemudian kita menentukan vektor arah, bisa terhadap arah x atau arah y. Kali ini saya akan menggunakan vektor arah terhadap x, artinya garis singgungnya nanti akan bergerak dalam arah x, sedangkan y-nya itu tetap. Vektor sama dengan 1,0, min 1/4. Artinya, ketika x-nya itu bertambah satuan, y-nya itu tetap, sedangkan z-nya akan berkurang 1/4 satuan. Sehingga persamaan parameter garis singgung di titik 2,1,1/2 adalah x sama dengan 2 plus t, y sama dengan 1, z sama dengan 1/2 min 1/4 t. Next, tentukan keempat turunan parsialnya. Sebelum menentukan turunan parsial kedua, kita tentukan dulu turunan parsial pertamanya. Turunan parsial pertama terhadap x yaitu fx, x, y sama dengan min y per x kuadrat. Sedangkan turunan pertama terhadap y sama dengan 1/x. Setelah itu baru kita bisa menentukan turunan parsial keduanya. Turunan parsial kedua terhadap x yaitu fxx sama dengan 2y per x pangkat 3. Kemudian turunan parsial kedua terhadap y yaitu fyy sama dengan 0. Lanjut, turunan parsial campuran fxy yaitu turunan pertama dari x kita turunkan terhadap y. Jadinya min 1/x kuadrat. Turunan parsial campuran fyx adalah hasil dari turunan pertama terhadap y diturunkan terhadap x. Jadinya min 1/x kuadrat. Nah, ini adalah keempat turunan parsial keduanya. Dapat dilihat di sini turunan parsial campuran fxy dan fyx memiliki nilai yang sama. Berdasarkan teorema, maka fxy dan fyx ini kontinu di satu titik yang sama. Nah, ini adalah bunyi teoremanya. Kemudian nomor 6, tentukan limit x, y mendekati 1,1 untuk y per x. Karena x-nya ini mendekati 1, maka bisa menggunakan metode substitusi langsung. Limit x, y mendekati 1,1 untuk y per x sama dengan 1/1 sama dengan 1. Jadi limitnya sama dengan 1. Next, nomor 7, tentukan titik-titik x, y di mana titik-titik tersebut kontinu. Nah, suatu titik itu dikatakan kontinu jika x-nya tidak sama dengan 0. Karena ini kan fungsinya bentuk rasional ya. Jadi kalau x-nya sama dengan 0 itu tidak terdefinisi atau tidak kontinu. Jadi, fungsi fxy sama dengan y per x kontinu di semua titik x, y selama x-nya tidak sama dengan 0. Kemudian nomor 8, tunjukkan fxy sama dengan y per x terdiferensiasikan di mana-mana dan hitung gradiennya. Kemudian cari persamaan bidang singgung di titik 2,1. Nah, sebuah fungsi dikatakan terdiferensiasikan di mana-mana
apabila turunan parsialnya itu ada dan kontinu di sekitar titik tersebut. Nah, kita sudah menemukan sebelumnya turunan terhadap X yaitu min Y per X kuadrat dan turunan terhadap Y yaitu sama dengan 1 per X. Nah, kedua fungsi ini terdefinisi dan kontinu saat X-nya tidak sama dengan 0. Maka fungsi f terdiferensiasikan di semua X, Y kecuali saat X-nya sama dengan 0. Kemudian gradiennya dapat dicari menggunakan ini turunan pertama terhadap X kali I ditambah turunan pertama terhadap Y kali J. Jadi gradiennya ketika di titik 2,0 yaitu kita tinggal substitusi saja, ditemukan 0,1 per 2. Jadi persamaan garis singgungnya dapat kita cari menggunakan rumus Z sama dengan F 2,0 ditambah gradien kali X min 2, Y. F 2,0 ini kita tinggal substitusi X sama dengan 2 ke sini dan Y sama dengan 0. 0 per 2 sama dengan 0. Kemudian nilai gradiennya yang ini dimasukkan kali X min 2, Y. 0-nya tetap, kemudian kita kalikan satu-satu, 0 kali X min 2 hasilnya 0, 1 per 2 kali Y sama dengan 1 per 2. Jadi 0 tambah 1 per 2 sama dengan 1 per 2 Y. Jadi ini adalah persamaan garis singgungnya. Next, nomor 9, nyatakan F dalam parameter T, kemudian cari dz per dt. Karena kita diminta untuk menyatakan F dalam parameter T, artinya kita ubah X-nya ke T. Misalkan kita ambil X sama dengan T dan Y sama dengan T kuadrat, maka F dalam parameter T adalah T kuadrat per T. Tadi kan Y per X, Y-nya itu T kuadrat. Kemudian X-nya T, jadi T kuadrat per T. Ini bisa disederhanakan menjadi T, karena pangkat 2 dikurangi pangkat 1 sama dengan pangkat 1. Kemudian kita mencari turunan Z terhadap T atau dz per dt, turunan dari T sama dengan 1. Jadi dz per dt sama dengan 1. Next, nomor 10, carilah persamaan bidang singgung T di titik 1,1,1. Sebelumnya kita harus memverifikasi terlebih dahulu apakah titik ini memang benar ada di dalam kurva. Caranya yaitu substitusi 1,1 ke persamaan F1,1 sama dengan 1 per 1 sama dengan 1. Ini sesuai dengan Z yang ada di soal, jadi benar bahwa titik ini berada di dalam grafik atau kurva. Kemudian ini gradiennya, seperti soal sebelumnya, gradien di titik 1,1 kita tinggal substitusi saja. Min 1 per 1 kuadrat hasilnya min 1. Min 1 kali I jadi min I. 1 per 1 sama dengan 1. 1 kali J, jadi gradiennya min I plus J. Dan persamaan bidang singgungnya yaitu Z min 1 sama dengan min X kurangi 1 tambah Y kurangi 1. Ini min I, ini J. Z min 1 dari sini. Z-nya kan sama dengan 1. Kemudian 1 kedua ruas dikurangi dengan 1, jadi Z kurangi 1. Kalau di SMA biasanya kita kenal dengan istilah pindah ruas ya. Kemudian ini dihitung hingga hasil akhirnya yaitu X kurangi Y tambah Z sama dengan 1. Ini adalah persamaan bidang singgungnya. Kemudian nomor terakhir, carilah nilai-nilai maksimum atau minimum lokal dari f, x, y sama dengan y per x. Nilai maksimum atau minimum lokal biasanya terjadi di titik-titik stasioner. Apa sih titik stasioner itu? Titik stasioner adalah ketika turunan terhadap x dan turunan terhadap y-nya itu sama dengan 0. Fx, x, y harus sama dengan 0 dan fy harus sama dengan 0 juga. Namun, seperti yang kita ketahui di nomor 5, seperti yang kita ketahui sebelumnya, fx dari ini, turunan x dari y per x ini, min y per x kuadrat, dan turunan terhadap y-nya sama dengan 1 per x. Namun, perlu diperhatikan bahwa 1 per x ini tidak mungkin sama dengan 0. Kenapa? Karena ketika x-nya sama dengan 0, fungsi ini tidak terdefinisi.
Karena 1 per X tidak pernah bernilai 0, maka tidak ada titik-titik stasioner di domain fungsi f. Nanti kan kalau X-nya sama dengan 0, fungsinya nggak terdefinisi. Dengan demikian, dapat disimpulkan fungsi f x, y sama dengan y per x tidak memiliki nilai maksimum atau minimum lokal, karena syarat dari stasioner ini tidak terpenuhi. Nah, sudah selesai. Terima kasih sudah menonton.